Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita berada di kandang yang baru. Bisa dilihat di kandang yang modern termasuk seperti ini. Bukan kayu lagi, tapi atasnya juga pakai galvalum seperti ini. Oke, seperti apa sih perawatan di kandang ini untuk kambingnya dan perawatan kandangnya? Oke Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini kemarin ada yang juga bertanya Pak tentang kandang ini Pak ya. Pak, kandang ini kalau di daerah dekat laut seperti apa Pak kandang seperti ini Pak? Ini paling efektif Mas kalau dekat laut Mas, karena ini kan menggunakan bahan galvalum baja ringan yang anti karat. Anti karat Pak nggih. Jadi lebih efisien, lebih efektif ini dan awet Mas. Kalau dari ini Pak, pipanya ini jaraknya berapa meter Pak dari satunya ini Pak? Kita bikin jarak 2,5 sampai 3 meter Mas. 2,5 sampai 3 meter ya. Berapa dem Pak untuk anunya ini Pak? Ini bisa pakai 4 dem nih Mas. 4 dem ya? 4 dem. Tergantung yang mau disangga itu berapa banyak juga. Nanti bisa didiskusikan pada teknisi kandangnya. Tukangnya Pak ya, Tukangnya. termasuk ya. Ini kuat apa ora, ini cukup apa ora, nah, gitu. Ini cuma dikasih kawat dan diikutkan cuma dikawat kaitkan tuh ini Pak ini Pak. Jadi di dalam ini pipa ini Mas dikasih apa namanya besi yang 6 inci itu Mas, yang kecil. Iya, yang kecil. Oh, kecil ya, nggak terlalu besar ya Pak ya. Sebagai uratnya aja. Kok nggak yang pakai yang besar Pak untuk mencatamnya lebih kuat lagi Pak? Bisa juga, kita nyari efisiennya Mas. Efisiennya Iya, gitu. karena kan yang disangga juga ringan Mas. Enggak terlalu berat Pak ya. Berat ya harus disesuaikan. Kalau esbes itu berat Pak ya. Nggih, berat. Jadi seperti ini. Pak, oke, kita akan bahas seputar kandang ini Pak. Pak, ini kan ada ya kemarin teman-teman yang bertanya tentang kebersihan kandang dengan bau Pak. Bau di bawah ini kan ke teman-teman juga katanya banyak yang terganggu Pak. Ini seperti apa sih Pak untuk mencegah bau yang ditimbulkan dari limbah kambing ini Pak atau feses kambing ini Pak? Nggih. Aroma dari kotoran Iya. kambing ini Mas tergantung dari makan yang dimakan Pak. Iya. Kebetulan kita menggunakan pakan fermentasi silase yang menggunakan jenis bakteri pengurai yang baik, jadinya kotoran kita nggak bau Mas. Jadi intinya seperti itu. Jadi tergantung bakterinya, bakteri pengurainya Mas. Karena yang bikin baunya bakterinya. Kalau bakterinya itu merugikan, pasti akan Bau Pak ya. kotorannya. Berarti kalau tradisional itu kadang-kadang bau seperti itu Pak ya. Bau dan jemek Mas. Rata-rata. Jemek ya. Kalau ini kan kering semua. Kering semua. Karena makanannya makanan yang Seperti ini. Oke Pak, kalau di teman-teman Pak, ini pakai pakan yang masih natural, pakai rumput ataupun pakai daun-daunnya. Ini kan dari segi baunya kan sangat mengganggu Pak. Ini tipnya seperti apa sih Pak untuk teman-teman? kita bisa menggunakan tambahan bakteri Mas. Bisa di minumannya, bisa juga dicampurkan di rumputnya tadi. Seperti apa sih Pak yang disarankan untuk peternak-peternak yang sekarang masih bingung tentang bau kandang yang seperti itu Pak? Jadi saran saya yaitu menggunakan bakteri dengan campur dengan minumannya aja Mas. Bakterinya pakai bakteri apa biasanya Pak? Bisa M4, bisa ada udah yang lain. Yang penting untuk bakteri pengurai makanannya kambing atau ternak gitu. Oh gitu Pak. Jadi yang penting seperti itu dicampur, bukan di makanan Pak ya, bisa juga di makanan juga bisa Pak. Disemprot ke di rumputnya atau di daun-daunnya itu bisa. Oh langsung Pak ya. Tapi lebih efektif di minumannya Mas. Di minumannya. Di situ akan langsung terurai. Jadi seperti itu. Mungkin kalau dari pertanyaan teman-teman sudah terjawab oleh Bapak Mahono ini Pak ya, selaku pemilik kandang. Oke Pak, di kandang ini kan sudah agak besar ini Pak. Ini umur berapa ini Pak sekarang ini Pak? Ini sekitar hampir 1,5 bulan nih Mas. 1,5 bulan ya. Yang ini sudah mau kita lepas ini. Oh sapi Pak ya. Sapi di sini umur berapa Pak? Sekitar 2 bulan sampai 3 bulan Mas. 2 bulan sampai 3 bulan ya. Ini indukannya ke kandang, kembali lagi ke kandang. Betul. Kawin Pak ya. Kawin lagi di sana. Kawin lagi. Jadi kalau seperti ini kok sudah besar-besar Pak ini Pak ya. Iya. Berarti bibit ini nanti langsung masuk ke depan lagi Pak ya. Depan lagi. Berarti Siap untuk dibesarkan. Siap untuk dibesarkan. Jadi seperti ini teman-teman, kalau memang teman-teman berniat terjun ke usaha seperti ini, memang harus seperti itu Pak. Mungkin untuk usaha-usaha seperti jenengan ini Pak, hal awal seperti apa sih Pak yang perlu ditanamkan ke kita Pak dari awal kita beternak
kambing seperti ini Pak? Di awal itu sebaiknya ya belajar dulu lah Mas. Belajar dulu ya. Sehingga kita ya kita akan ajari, kita akan dampingi juga, kita juga akan membuat peternak itu bisa mandiri. Mandiri Pak nggih. Mandiri dalam segala hal Pak ya sini Pak ya. Jadi pertama jangan terlalu banyak dulu. Ya. Kita magang dulu lah, training dulu lah di Training sini. dulu Pak nggih. Belajar dulu, kalau sudah matang monggo. Monggo dibesarkan nggih Pak nggih. Nggih. Kalau masalah penjualan nggak usah bingung Pak ya, kalau di sini bisa Insya Allah bisa kita sudah punya koneksi Mas. bisa nampung juga Pak ya. Nggih. Kalau teman-teman mungkin sekarang masih bingung peternak kambing dengan harga, katanya takut nggak laku, nggak akan seperti itu karena memang di luar juga sekarang juga sangat kekurangan bibit Pak nggih. Nggih, betul Mas. Kekurangan bibit, mungkin teman-teman kalau sidak di pasar-pasar bisa dilihat harganya. Mungkin juga teman-teman kalau teman-teman peternak sekarang sama yang dulu sudah bisa mengamati Pak. Betul Mas. Seperti saya sendiri melihat di pasaran sekarang harganya kok sangat tinggi dibanding yang dulu ini sangat drastis gini. Kenapa? Bahkan ini setelah Idul Adha biasanya ini turun-turunnya Pak ya. Ini kenapa kok masih seperti ini? Masih bertahan seperti ini. Mungkin kalau teman-teman lebih enaknya itu beli di peternakan seperti jenengan ini untuk nanti penjualan juga kita di sini juga dibantu kan Pak nggih? Nggih. Siap dibantu nggih. Yang penting teman-teman silaturahmi dulu untuk ke sini. Kalau berpikiran seperti Pak Mahono, kalau orang yang ingin berminat sekali juga datang ke sini Pak nggih? Nggih Mas. Karena pengalaman dari beliau juga seperti itu dari dulunya seperti itu. Pak, mungkin teman-teman yang sekarang masih pakai referensi yang salah untuk penerapan kandang Pak. Ini harusnya hal apa sih yang perlu diperbaiki Pak untuk kedepannya Pak? Nggih Mas. Perlu memang banyak edukasi yang pasti Mas. Edukasi Pak nggih. Banyak edukasi, terus banyak pengalaman yang lain, terus juga banyak komunikasi sama yang lain juga. Jadi hal penting itu Pak nggih. Mas. Keterkaitan. Untuk nanti bisa menjadi peternak yang tangguh dan sukses. Tangguh. Karena kalau peternak ke lokal ini dianggap tangguh dan sukses itu masih relatif Pak nggih. Tapi betul. Kalau kancah nasional itu sudah berbeda lagi karena segmen pasar juga berbeda. Betul Mas, betul. Kayak jenengan ini sudah berbeda lagi Pak nggih. Kalau menurut pengalaman jenengan ini patut untuk ditiru untuk teman-teman yang baru dan ingin besar Pak mungkin nggih. Sudah punya peternak tapi bulan besar ya belajar ke sini dulu, ingin besar, ingin mapan seperti ini Pak nggih. Peternak bisa dianggap sukses karena dia sudah mempunyai segmen pasar sudah kuat dan mungkin peternak juga kuat juga Pak nggih, dari segi pakan juga Pak nggih lengkap. Oke. Jadi mungkin demikian wejangan dari Pak Mahono ini bisa memberi hal positif untuk teman-teman yang sekarang beternak sedikit untuk membesarkan ini seperti pacarannya sudah dijelaskan oleh Bapak Mahono. Yang sekarang masih awal mau beternak kambing juga sudah dijelaskan, tinggal teman-teman datang langsung ke Bapak kandang atau rumah dari Bapak Heri dan Bapak Mahono. Kita menerima dengan lapang ya untuk teman-teman yang kesini Pak nggih. Monggo. Terbuka sekali Mas. Terbuka sekali. Dari mana saja Pak nggih? Dari mana saja. Oke, intinya kita edukasi ini Pak ya. Betul Mas. Kandang edukasi dan kandang untuk mempelajari teman-teman yang mempunyai dana dan ingin beternak tapi nggak punya ilmu Pak gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya untuk kabar-kabar dari peternakan sini ya untuk teman-teman yang sekarang masih mencari referensi usaha Pak, khususnya di bidang peternakan. Oke Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, demikian perbincangan kita terhadap Bapak Mahono tentang usaha seperti ini. Jadi usaha seperti ini gak cukup dengan modal saja ataupun ilmu saja, tadi harus berkaitan ilmu, modal dan juga pengalaman dari segi peternak seperti ini. Jadi pengalaman dalam membuat semuanya dari mungkin kandang, bibit, perawatan dan pemasaran. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.